Sudah pada sarapan semua ya? Sudah. Sarapan itu penting karena dapat membantu konsentrasi kalian dalam beraktivitas. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bersyukur kepada Allah kita dapat belajar di sini dalam keadaan nyaman, tenang, situasi yang damai. Tidak seperti ketika zaman Jepang. So ibu membahas zaman Jepang ya. Kira-kira bagaimana sih situasi dan kondisi para leluhur kita ketika masa penjajahan Jepang? Tentu mereka tidak nyaman karena segala aktivitas mereka baik belajar maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya itu selalu dipantau sama tentara Jepang. Nah kalau sekarang kita sudah nyaman kan tanpa adanya gangguan atau mata-mata dari tentara Jepang. Sudah nyaman belum? Sudah. Nah ini semua berkat siapa nak? Iya benar sekali, berkat jasa dari para pahlawan yang berani memproklamasikan kemerdekaan sehingga tentara-tentara Jepang atau para penjajah itu berhasil kita usir. Nah untuk itu kira-kira hari ini kita mempelajari materi tentang apa ya? Oke, kalau begitu hari ini kita mempelajari tentang materi apa ya? Proklamasi kemerdekaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu ibu ingin mengetahui nih sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka kita akan mengadakan post-test atau pretest. Ibu akan membagikan soal-soal pretest di mana untuk mengukur sejauh mana sih kalian mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah semua ya? Baik, silakan dikumpulkan. Pretest ini sudah cukup baik, namun agar kalian lebih menjiwai tentang peran tokoh pahlawan tersebut dan kalian lebih memahami bagaimana sih proses dari para pahlawan untuk memproklamasikan kemerdekaan, maka di sini kita akan melakukan metode pembelajaran dengan menggunakan storytelling. Apa itu storytelling? Kalian tahu? Storytelling adalah metode dengan cara bercerita. Dan di sini kita tidak hanya bercerita, melainkan juga dengan bermain peran agar kalian lebih menjiwai tokoh-tokoh dari para pahlawan. Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, ya. Kelompok satu, ini kelompok satu ya. Kemudian ini kelompok dua. Kelompok satu di sini akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Sedangkan kelompok dua dia akan membahas tentang perumusan teks proklamasi. Nah, kalian di sini akan bermain peran, tentukan siapa saja yang menjadi tokohnya, dan silakan latihan. Ibu beri waktu 10 menit, silakan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah siap ya? Mari kita saksikan dari kelompok 1. Silakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang telah diketahui oleh rakyat Indonesia. Golongan muda yang dipimpin Sultan Syahrir melakukan rapat di lembaga bakteriologi mendiskusikan mengenai rancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasil diskusi tersebut harus diberitahukan kepada Soekarno dan Hatta. Maka diutuslah Wikana dan Jarno untuk menemui Soekarno dan Hatta. Permisi Pak, ada yang ingin bicarakan. Berita tentang kekalahan Jepang telah terdengar. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan? Aduh, kami baru pulang dari negara Vietnam menemui Margaret Tirauchi untuk memberikan janji kemerdekaan dan melantik kami sebagai pimpinan PPKI. Tapi kita harus pintar memanfaatkan vakum of power ini Pak. Ada baik yang kita bicarakan dalam rapat PPKI. Wikana dan Jarno kembali menemui golongan muda untuk menyampaikan penolakan dari Soekarno dan Hatta. Para golongan muda itu pun berdiskusi kembali hingga bersepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana kita simpan saja Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Ya, benar sekali supaya tidak terpengaruh oleh Jepang.
Maka dipilihlah Lembah Sengkulak sebagai tempat pengasingan dengan alasan tempat yang strategis, yaitu posisinya agak tinggi sehingga dapat memantau dari berbagai arah jika ada tentara Jepang datang mengganggu. Apa alasan Anda menunda memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Bukankah ini waktu yang tepat, di mana negara kita sedang kekosongan kepemimpinan? Iya benar, tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu oleh anggota PPK. Tapi kita harus memanfaatkan kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Untuk itu kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tadi Jepang telah memberikan janji kemerdekaannya, bahkan dipercepat yang semula bulan September menjadi 24 Agustus 1945. Untuk itu maka kita bicarakan dalam rapat PPKI. PPKI merupakan organisasi bentukan Jepang. Alangkah baiknya negara Indonesia ini merdeka dengan tangan sendiri tanpa ada campur tangan bangsa asing. Jangan terburu-buru, saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Untuk itu mari kita susun rencana pada rapat PPKI. Tidak Pak, ini kesempatan emas di mana negara kita sedang kekosongan kepemimpinan. Jangan gegabah. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda semakin memanas. Mereka tetap memegang teguh argumentasinya sampai kemudian datang Hamid Subarjo menenangkan situasi ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diproklamirkan paling lambat hari Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Jika tidak terlaksana, maka nyawa saya menjadi taruhan. Mendengar pernyataan tersebut, golongan muda memperbolehkan golongan tua untuk kembali ke Jakarta dengan catatan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, bagus sekali untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Silakan untuk kelompok 2. Maju ke depan. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo datang menemui Laksamana Tadasi Maeda. Kami ingin bertemu dengan tuanmu Laksamana Tadasi Maeda. Maaf, untuk apa datang malam-malam begini? Tentu saja Tuan kami sedang beristirahat. Silahkan datang lagi esok hari. Mendengar keributan di bawah, Laksamana Tadasi Maeda pun keluar dari kamarnya untuk menemui tamu yang belum diketahui. Kan mereka masuk, baik Tuan. Ingin merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silahkan saja, tapi saya tidak ikut campur. Tadasi Maeda pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan golongan tua langsung menuju ruang makan untuk berdiskusi merumuskan teks proklamasi. Mana usulan konsep pada awalan kalimat teks proklamasi ini? Bagaimana jika dimulai dengan judul proklamasi, dilanjutkan dengan bagian pertama berisi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Hatta? Baiklah, lalu untuk kalimat keduanya bagaimana jika berisi hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Bagaimana Subarjo? Saya setuju. Kemudian teks tersebut ditulis oleh Soekarno dan selanjutnya diketik oleh Sayuti Meli, yang kemudian ditandatangani oleh seluruh orang yang menjadi saksi. Namun Soekardi memberi usulan. Tunggu, ada baiknya jika yang mendatangi teks tersebut cukup Soekarno dan Hatta. Baiklah, teks ini akan saya ganti dengan kata-kata yang kurang tepat seperti tempo menjadi tempo Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 dengan kata hal 2 diganti menjadi hal-hal serta pada wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah diketik, Soekarno dan Hatta menandatangani di atas piano Laksamana Maeda. Kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan bersiap-siap. Pembacaan teks proklamasi yang semula direncanakan akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun dikarenakan banyaknya tentara Jepang yang telah
menjaga wilayah tersebut, maka rakyat pun beralih ke rumah Soekarno agar dapat dibacakan di depan rumah Soekarno dengan kondisi genting dan tanpa persiapan yang matang. Maka alat yang digunakan juga seadanya saja. Baiklah, saya akan menyampaikan ini. Bagaimana ini tidak melihat adanya tiang atau besi yang dapat digunakan untuk mengibarkan bendera pusaka. Baiklah, untuk itu saya gunakan bambu saja yang ada di belakang rumah Soekarno. Oh, ini. Siap, Prof. Istirahat tempat, Prof. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara pun dimulai dengan sambutan dari Soekarno yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tak tertumpah darahku. 3. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan ini Indonesia dikatakan telah merdeka dari jajahan asing dan siap untuk berdiri sendiri membangun negara yang lebih baik. Bagus ya kalau penampilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Untuk itu kita beri aplaus untuk kita semua. Dari penampilan kelompok 1 maupun kelompok 2, bagaimana? Ada tanggapan? Ada, Bu? Oke, silakan kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Dari cerita tentang peristiwa Ramdesklok menyatakan bahwa antara golongan tua maupun golongan muda memilih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Hanya saja cara dan waktunya berbeda. Silakan, ada lagi tanggapan? Ya, silakan Dina. Dari cerita tentang perumusan teks proklamasi tentang sikap toleransi dan demokrasi antar sesama sehingga tidak menjadi perdebatan. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan tentang peristiwa dari proklamasi kemerdekaan, yaitu tokoh para pahlawan itu sangat berupaya untuk mempromosikan kemerdekaan, dan dalam usahanya itu tidaklah semudah. Mereka mengorbankan tenaga, harta, benda, biaya, maupun sampai dengan nyawa. Oke, dari pembelajaran ini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu ingin menguji sekali lagi tentang pembelajaran kita hari ini melalui post-test. Ibu akan bagikan soal post-test, silakan dikerjakan. Ini berdasarkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, bagus. Dari hasil pretest ini, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, perhatikan anak-anak. Memang perjuangan para tokoh pahlawan itu tidaklah mudah, membutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi ada yang lebih sulit, yaitu mempertahankan. Kalian sebagai generasi penerus diperintahkan atau diberi amanah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi kita harus membentengi diri kita dengan iman dan juga ilmu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang membawa perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin. Materi selanjutnya atau materi yang akan datang, kita akan mempelajari mengenai pembentukan pemerintahan di awal kemerdekaan. Silakan dipelajari. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.